Ba'du ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Masih di dalam bab tentang menerangkan berbagai macam jalan menuju kebaikan. Hadis nomor 18 riwayat Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap kebaikan itu berarti sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini matan hadisnya pendek tetapi maknanya sangat padat dan sangat luas. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kebaikan itu di sini tentu saja yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan dengan sesama makhluk Allah. Bukan hanya sesama manusia, bukan hanya dengan makhluk yang lain, misalnya seperti hewan, tetapi bahkan juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Ini karena berhubungan dengan sesama manusia, tentu di luar dari ibadah mahdhah. Ibadah yang murni, ibadah yang hubungannya dengan Allah. Karena ibadah yang hubungannya dengan Allah itu kan sudah ditentukan, diatur, ditetapkan pakemnya, syarat dan rukunnya, sehingga orang tidak bisa melakukan ijtihad. Ya. Seperti sholat itu wis gak bisa diijtihadi, karena itu ibadah mahdhah yang memang sudah ada petunjuknya, tuntunannya, bahkan contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji, umrah juga demikian. Itu termasuk ibadah-ibadah yang sudah ada pakemnya, ya, tuntunannya, petunjuknya, contohnya sudah ada dari Rasulullah. Tetapi kebaikan ini di sini bersifat luas, ya. Boleh jadi kebaikan ini tidak disebutkan secara detail satu persatu, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena yang penting adalah kebaikan. Yang penting adalah kebaikan. Meskipun itu dipandang sebagai sesuatu yang kecil dalam pandangan manusia. Saya pernah mencontohkan di dalam kesempatan majelis taklim ini, misalnya saja ada jamaah yang melihat ada satu sampah kecil saja di masjid ini, kemudian itu diambil, itu juga kebaikan. Meskipun ini tidak ada dalilnya, tapi itu termasuk kebaikan. Ya. Misalnya saja setelah sholat
Kita tidak tahu siapa yang noto sandal itu, kok sandal kita itu sudah tertata rapi itu kan. Ada model-model begitu itu kan, kebaikan itu tidak ada, hadisnya itu tidak ada, tetapi itu termasuk kebaikan. Ya, itu termasuk kebaikan. Ya, pokoknya setiap aktivitas yang merasa membuat orang lain itu dirinya merasa senang, merasa aman, merasa nyaman, yaitu kebaikan di situ. Ya, artinya bahwa kita bisa melakukan banyak sekali kebaikan meskipun kebaikan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kearifan lokal, ya, kebiasaan masyarakat yang baik, ya, yang itu tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran maupun hadis, apalagi diatur secara detail. Itu kita kerjakan saja karena itu termasuk kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan setiap kebaikan itu adalah sodako. Artinya sodako itu nanti tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga bisa bersifat non materi, ya. Seperti kita memberikan sumbangan pemikiran, memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan misalnya desain, ya, masukan desain misalnya, itu untuk kebaikan, keamanan, kenyamanan banyak orang, itu juga sebagai sodako. Tenaga yang kita keluarkan, ya, membuat orang lain menjadi aman, nyaman di jalan itu, misalnya lalu lintas padat, mungkin kalau harus polisi yang ngatur itu gak cukup, ya. Nah, kita mungkin karena orang bubaran dari masjid dalam jumlah besar supaya selamat, nyaman, ikut mengatur, membantu, itu juga kebaikan, ya. Jadi itu sedekah tetapi dengan tenaga, ya. Jadi banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dan itu pasti bermanfaat untuk orang lain, pasti bermanfaat untuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Termasuk tidak merusak pepohonan, itu juga kebaikan, ya. Jadi pohon-pohon itu tidak perlu dipaku, tidak perlu ditempeli gambar-gambar yang sampai merusak pohon itu ya termasuk kebaikan terhadap lingkungan, ya. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyebabkan kebakaran seperti yang sekarang juga lagi rame itu di Riau, ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan. Itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain menjadi terzalimi, teraniaya. Itu berarti dia berdosa kepada orang lain, ya. Jadi zalim kepada orang lain. Sebaliknya kalau dia berusaha untuk menyelamatkan lingkungan, ya, meskipun itu tidak diatur detailnya di dalam Al-Quran hadis, itu termasuk kebaikan yang merupakan sedekah. Artinya itu mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 19, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu la yagrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Jabir pula, berarti sama dengan perawi hadis sebelumnya nomor 18 yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Jabir. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu pula, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam suatu tanaman melainkan yang dimakan
yang dimakan termasuk sedekah. Maksudnya tanaman itu dimakan oleh makhluk lain, seperti oleh hewan, oleh binatang. Dan yang dicuri termasuk sedekahnya. Dan tiada diambil oleh seorang pun, melainkan itu menjadi sedekahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang artinya, tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia, atau binatang, atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, ini sedekah tapi berupa materi, ya, berupa makanan atau bahan makanan. Saya pernah menyampaikan juga dalam kesempatan yang lalu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu beliau pernah ditanya, ayul kasbi atyab, apa pekerjaan yang paling baik itu? Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Beliau menjawab, pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia bekerja wirausaha sendiri, dan setiap jual beli transaksi yang baik. Para ulama itu di dalam kitab Subulus Salam, karena hadis itu ada di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarahi, salah satu kitab syarahnya itu Subulus Salam, ditulis oleh Imam As-San'ani. Itu para ulama menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan bertani. Karena petani itu mesti menanam. Tidak ada petani itu yang tidak menanam. Kalau ada orang bertani, padi, tumbuh rumput, yaitu bonus lah. Tapi tidak ada orang menanam rumput lalu tumbuh padi, itu tidak ada. Ya. Nah, petani itu kalau dia sudah menanam, kalau sudah mulai tumbuh bulir-bulir padinya itu, bahkan mungkin mulai menguning dan akan siap panen, itu mesti di sawah itu kan banyak burung. Apa yang dimakan oleh burung itu termasuk sedekah, seperti di dalam isi hadis ini tadi. Jadi padinya yang mulai menguning itu kalau dimakan burung itu termasuk sedekah. Sedekah yang dia tidak perlu capek-capek harus memanen, mengambil dulu, kemudian menyiapkan tempatnya dan lain-lain. Tapi itu sedekah yang langsung bisa diambil oleh burung itu di tempatnya. Itu termasuk sedekah. Ya, tetapi ini juga harus disikapi bijak. Ya. Kemudian jangan, wah kalau begitu biar dimakan burung semua. Nah, itu kan tidak begitu juga. Makanya di masyarakat itu kan biasanya di sawah-sawah itu dibuatkan bunyi-bunyian gitu ya, atau boneka-bonekaan gitu kan, supaya burung itu makan tapi tidak menghabiskan semua. Kira-kira maksudnya itu begitu ya. Tapi itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Nah, termasuk nyuwun sewu, tanah yang bukan merupakan milik kita itu banyak ya, banyak di pinggir-pinggir jalan ya, mungkin di lingkungan perumahan ya. Kalau tanah itu miliknya, tentu tanah itu ada di dalam batas sertifikat tanah yang dia miliki, itu miliknya. Tapi di luar pagarnya itu kan kadang masih ada lebihan tanah. Yang itu mungkin ditanami mangga, itu ditanami jambu, ditanami pepohonan yang bisa memberikan manfaat, mungkin ditanami kelengkeng gitu ya. Tapi kalau kelengkeng saya tidak pernah tahu ya, karena mungkin ngerawatnya sulit. Itu kalau tumbuh buahnya ya, mangganya, jambunya
kemudian jatuh karena posisinya itu ada di luar pagar, di luar tanah miliknya, itu halal. Secara fikih itu halal dimakan oleh orang yang menemukannya. Itu halal. Dan tidak perlu di sapa sing njupuk pencitku. Itu bukan pencitmu itu bukan manggamu itu, karena bukan di dalam area tanahmu. Jadi kalau nanam di situ diambil orang atau ditemu orang buahnya, itu halal. Anggap aja itu sedekah. Nah, itu sedekah sing paling enak. Nandur wite pelem gitu, mana lagi buahnya banyak, tapi awak dhewe gak tahu ro rasane. Kira-kira begitu ya. Jadi itu juga termasuk sedekah. Ya, bahkan ini secara fikih meskipun ditanam di tanahnya, tapi kalau ternyata ranting pohonnya itu menjulur, menjuntai keluar di luar area tanahnya, lalu jatuh buahnya itu diambil orang, secara fikih itu sudah halal karena memang tidak jatuh di tanahnya atau itu memang sudah melewati batas tanahnya. Cuman para ulama itu tetap dari perspektif akhlak tasawuf tetap memberikan pendapat yang hati-hati ya. Meskipun itu boleh secara fikih, tapi tetap harus diupayakan untuk minta ridhonya orang yang memiliki pohon itu. Ya, itu seperti yang banyak dilakukan, dijaga perilaku seperti itu oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga yang dimakan itu semuanya dipastikan halal ya. Nah, tidak ada yang haram dan tidak ada yang syubhat ya. Para jamaah, tapi kalau memang seperti padi itu ya mohon maaf, bukan hanya burung ya yang menjadi tantangan petani itu, sekaligus itu menjadi lahan untuk sedekahnya petani, tetapi kan ada seperti tikus itu yang cenderung merusak ya, ya. Kemudian ikhtiarnya dikasih obat tikus ya, macam-macam itu supaya tidak habis semua yang ditanamnya, itu boleh saja. Yang penting itu tidak diniatkan untuk membunuh ya, membunuh dalam arti mencelakakan bukan hanya tikus, nanti mungkin ada orang lain, ada anak kecil, ada binatang lain yang tidak pantas untuk dibunuh, kemudian dibunuh ya. Tikus itu termasuk binatang yang boleh dibunuh ya. Tikus itu termasuk binatang yang boleh dibunuh karena dianggap membahayakan. Ular, kalajengking itu termasuk yang pantas dibunuh. Saya pernah melihat di Masjidil Haram itu sekali saja saya pernah melihat tikus itu ada di dalam Masjidil Haram, itu diuber-uber oleh tentara segitu banyaknya ya. Jadi tikus satu itu loh, itu ada di lantai 2 Masjidil Haram itu diuber-uber oleh tentara begitu banyak, sampai ketangkep tikusnya sampai ketangkep, sampai di lubang-lubang itu semuanya itu pokoknya ditangkap sampai kena, sampai dapat. Sebab kalau tikus itu dibiarkan, waduh, itu wong instalasi di Masjidil Haram itu seperti itu, di bawah bangunan lantai 1, lantai 2 itu kan isinya kabel-kabel listrik, AC, macam-macam. Itu kalau dimakan tikus, digerogoti tikus ya wassalam nanti itu ya. Jadi karena itu di sana tikus itu diuber-uber sampai dapat, sampai kena ya. Artinya itu dianggap membahayakan ya. Nah, termasuk para jamaah kaitannya dengan hadis ini ya, kaitannya dengan hadis ini. Nanti di dalam hadis yang lain itu disebutkan termasuk sedekah yang pahalanya itu sangat besar dan ini menyelamatkan banyak orang adalah sedekah sumur ya. Sedekah sumur, sedekah air maksudnya, sedekah air. Kalau sedekah sumur itu artinya kan airnya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga itu bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk mandi dan seterusnya. Ini termasuk di Medina itu ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan yang sampai sekarang bisa
dinikmati oleh banyak orang ya, dan itu pahalanya akan terus mengalir ya. Jadi sedekah sumur, apalagi di Arab itu sumur, apalagi di Arab itu jelas bahwa air itu sangat dibutuhkan ya, sehingga air harganya lebih mahal daripada bensin ya, daripada bahan bakar. Saya kira di mana saja kita sepakat bahwa air itu adalah sumber utama kehidupan kita ya. Tanpa ada air kita akan mengalami banyak kesulitan ya. Petani tidak bisa menanam kalau tidak ada air ya. Orang tidak bisa berkebun kalau tidak ada air. Semua aktivitas kita itu mesti membutuhkan air. Dan seandainya dari apa yang kita tanam itu ada hewan atau binatang yang bisa menikmati, itu maka termasuk sedekah, dan itu termasuk kebaikan ya. Kita lanjutkan hadis nomor 20. Wa anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Jabir pula, ia berkata, arada Banu Salimata ayyantaqilu qurbal masjid fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika suku Bani Salimah. Suku Bani Salimah ini adalah suku yang tinggal di sekitar Masjid Qiblatain ya. Masjid Qiblatain itu masjid yang artinya memiliki dua kiblat ya. Jadi itu di Madinah. Lokasi masjidnya ada di Madinah, dan itu termasuk masjid yang diziarahi oleh para jamaah umroh, jamaah haji, tetapi tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah atau ritual di Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain itu hanya punya nilai sejarah, punya nilai historis, tapi tidak punya nilai fadilah, tidak punya nilai keutamaan. Karena itu jamaah tidak turun dan tidak sholat di Masjid Qiblatain. Kalaupun turun hanya biasanya sekedar untuk foto-fotoan saja, karena memang tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah atau ritual di situ ya. Jadi sholat di Masjid Qiblatain itu sama saja dengan di Masjid Al-Maghfirah ini ya, karena tidak ada nilai keutamaannya, cuman itu punya nilai sejarah. Nah, suku Bani Salimah itu tinggalnya adalah di sekitar Masjid Qiblatain itu ya. Jadi mereka sholatnya itu di Masjid Qiblatain karena tinggal di sekitar Masjid Qiblatain. Suku Bani Salimah suatu ketika itu ingin memindahkan rumah mereka ke dekat masjid, Masjid Nabawi maksudnya ya, Masjid Nabawi. Suku Bani Salimah itu ingin memindahkan rumahnya dekat Masjid Nabawi ya. Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi itu lumayan jauh ya, masih lumayan jauh, mungkin sekitar 5 kilo dari Masjid Nabawi, dan karena tidak punya nilai keutamaan apa-apa, mereka ingin rumahnya itu dipindah. Mereka ingin pindah rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi supaya bisa selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatannya bagus, keinginannya bagus ya. Jadi mereka ingin dekat dengan Rasulullah. Berita ini kemudian, keinginan mereka ini akan memindahkan rumahnya dekat Masjid Nabawi itu sampai terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, saya mendengar kabar bahwa kalian bermaksud untuk memindahkan rumah kalian dekat Masjid Nabawi. Rasulullah mengkonfirmasi apa yang beliau dengar tentang suku Bani Salimah yang ingin memindahkan rumahnya supaya dekat Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah bertanya, apa benar kalian itu mau
memindahkan rumah kalian supaya dekat dengan masjid? Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Maka mereka orang-orang dari suku Bani Salimah itu mengatakan, benar wahai Rasulullah, sungguh kami bermaksud untuk memindahkan rumah kami supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Bagaimana tanggapan Rasulullah, respon Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, Bani Salimata, wahai Bani Salimah, diyarokum tuktab asarukum. Diyarokum tuktab asarukum. Diulang 2 kali oleh Rasulullah. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Tidak perlu memindahkan rumah kalian dekat masjid. Tuktab asarukum. Bekas langkah kaki kalian, jejak-jejak yang kalian tinggalkan ke masjid, itu semuanya akan dicatat. Itu diulang oleh Rasulullah 2 kali. Diyarokum tuktab asarokum. Tetaplah kalian di rumah kalian. Tidak perlu pindah rumah. Tidak perlu memindahkan rumah dekat masjid. Jejak langkah kalian itu tetap dicatat. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan ada redaksi inna bi kulli khatwatin darajatan. Sesungguhnya dalam setiap langkah kaki itu Allah memberikan pahala 1 derajat. Setiap langkah kaki. Semakin banyak langkah kakinya, berarti semakin banyak derajat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, hadis nomor 20 ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya dan berhubungan dengan hadis nomor 15 dan berhubungan dengan ayat 12 surat Yasin, ya. Ayat 12 surat Yasin, yaitu pada potongan ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ayat 12 itu adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami mencatat apa saja yang mereka kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekas langkah kaki, jejak-jejak peninggalan yang mereka tinggalkan. Itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan pesan kepada penduduk suku Bani Salimah yang tinggal dengan Masjid Qiblatain supaya mereka tidak perlu memindahkan rumahnya dekat Masjid Nabawi, ya. Jadi kalaupun mereka ingin ke Masjid Nabawi, ya bolehlah. Tetapi keseharian mereka, karena mereka tinggal di Masjid Qiblatain, sekitar Masjid Qiblatain, ya mereka tetap sholat saja di situ. Tapi kalau mereka ke Masjid Nabawi, pahalanya juga lebih besar. Apalagi kalau mereka tempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki, ya. Lumayan jalan kaki 5 kilo, ya. Tapi sekarang ini sepertinya tidak mungkin orang jalan kaki dari Masjid Qiblatain ke Masjid Nabawi karena lalu lintasnya sangat padat sekali, ya. Yang masih mungkin itu, tapi saya juga tidak pernah melihat orang jalan kaki. Yang masih mungkin itu orang melakukan perjalanan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, atau sebaliknya dari Quba ke Masjid Nabawi, karena difasilitasi dengan mobil golf car itu, ya. Itu difasilitasi itu, dan itu jalurnya tidak jalur mobil, tapi jalur khusus memang untuk mereka yang mengunjungi Masjid Quba. Tapi kalau Masjid Qiblatain itu tidak ada fasilitas seperti itu, ya. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini kalau dalam konteks sekarang, ya, dalam konteks sekarang kita ini sholat itu sebaiknya juga di masjid yang dekat dengan rumah kita, ya. Jadi tidak perlu jenengan yang sudah jadi jamaahnya Masjid Al-Maghfirah untuk sholat maghrib aja ke Masjid Al-Akbar, ya. Pahalanya sama,
ya. Ya padha numpak montore, ya padha numpak sepeda montore. Ya, meskipun memunculkan pertanyaan, Ustadz, kalau jamaah di Masjid Al-Maghfirah dengan jamaah di Masjid Al-Akbar, pahalanya lebih besar mana? Pahalanya lebih besar mana? Nah, karena putaran rodanya kan lebih banyak kalau ke Masjid Al-Akbar. Wis gak perlu ngitung ganjaran lah, ya. Nah, yang penting kita itu bisa istiqomah jamaahnya, ya. Untuk apa jamaah ke Masjid Al-Akbar kalau ternyata sampai sana di sana sholat jamaahnya juga sudah selesai, kita jadi tidak bisa ikut sholat jamaah. Maka makmurkan masjid yang ada di lingkungan kita sendiri, dan semua masjid itu sama, kecuali yang memang memiliki nilai keutamaan khusus disebutkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu monggo. Ya, itu monggo kita upayakan untuk datang ke situ. Misalnya Masjidil Haram itu nilai keutamaannya tidak sama dengan masjid lain. Paling besar 100.000 kali ya keutamaannya. Masjid Nabawi itu 1000 kali. Jadi daripada sholat daripada sholat di masjid lain saat di Medina, ya sholat di Masjid Nabawi aja. Jangan sampai kehilangan sholat 5 waktu berjamaahnya, karena itu punya nilai keutamaan. Atau sholat atau mengunjungi Masjid Quba, itu punya keutamaan. Atau ke Masjidil Aqsa. Selain itu sudah tidak ada keutamaan masjid-masjid lain. Sama dengan di sini, ya. Di Masjid Namirah, Masjid Namirah itu masjid yang ada di Arafah, atau Masjid Haif yang ada di Mina, atau Masjid Al-Mash'aril Haram yang ada di Musdalifah. Itu semua ibadah di situ nilainya sama dengan di masjid-masjid lain. Jadi tidak perlu ngotot harus turun, harus sholat di situ, karena tidak punya nilai keutamaan, hanya punya nilai sejarah. Ya, cuman orang juga tidak dilarang untuk sholat di situ, ya, mungkin supaya dia pernah sholat di situ, dan supaya juga ada rekodnya, ada rekamannya, ya, bahwa tempat-tempat yang pernah kita kunjungi, kita jadikan tempat sholat, itu juga diberi catatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah nyuwun sewu, seperti kita di masjid ini, meskipun sama-sama di dalam masjid, itu kalau kita sudah selesai sholat maghrib misalnya, sholat isya misalnya, maka bergeserlah, ya, bergeserlah atau mundurlah, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah, tidak di tempat yang sama, ya, supaya lebih banyak catatan jejak yang kita tinggalkan, ya. Jadi semakin banyak, karena tempat-tempat yang kita pakai untuk melaksanakan sholat, untuk melakukan kebaikan, termasuk tempat-tempat yang pernah kita kunjungi untuk kemaksiatan, kemungkaran, itu di situ ada rekamannya semua, ya. Maka memperbanyak jejak peninggalan yang baik itu berarti bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk meningkatkan amal soleh, ya, meningkatkan amal soleh dengan cara kita mengerjakan banyak kebaikan di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat yang berbeda, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, ya, amin Allahumma amin. Hadis nomor 21 kita lanjutkan. An Abil Mundir Ubayy bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abil Mundir. Abil Mundir ini adalah nama kunyah dari sahabat Ubayy bin Ka'ab radhiyallahu an. Ia berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Ya. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Faqila lahu au faqultu lahu lawish taraita himaran tarkabuhu fid dhalma wa fir ramda. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Inni uridu ayyuktabali mamshaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Rawahu Muslim.
Diriwayatkan dari sahabat Abil Munzir, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang sepanjang pengetahuan saya, jadi la a'lamu rajulan, ya, ada seseorang yang sepanjang pengetahuan saya tidak ada seorang pun yang lebih jauh tempat tinggalnya dari masjid. Saya tahu ada seseorang yang, setahu saya tidak ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dibanding orang ini dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah, tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat. Jadi ini kan hebat berarti. Ada seseorang yang rumahnya paling jauh, tapi ia tidak pernah telat mengikuti sholat jamaah di masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalatun. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa seperti ini ya. Enggak tahu ini orang beneran apa malaikat ini. Maka dia kemudian ditanya, faqila lahu au faqultu lahu, maka oleh Ubay bin Ka'ab ini ditanya, lawish taraita himaran tarkabu fid dhalma wa fir ramda. Mbok ya, apa jenengan ini gak beli himar? Mbok beli himar saja. Himar itu di bawahnya kuda, ya, keledai, ya, keledai. Ya, cuman bentuknya lorek, apa, zebra, ya, zebra itu himar, ya, himar itu di bawahnya kuda, tapi bisa ditumpangi lah. Untuk jarak dekat itu biasanya orang-orang Arab banyak yang nunggangi keledai atau himar, tapi kalau jarak jauh itu pakai kuda karena lebih tinggi dan lebih besar. Mbok yang jenengan ini beli himar, dan himar itu bisa jenengan naiki, bisa jenengan jadikan kendaraan untuk ke masjid fiddolna wa firramda, saat gelap dan saat cuaca panas. Jadi disarankan gitu loh, jenengan ini rumahnya jauh, mbok beli himar gitu, punya himar, nanti jenengan tumpangi, jenengan naiki, itu bisa dipakai ke masjid saat gelap dan saat cuaca panas. Kalau saat dingin itu mungkin bisa jalan, ya. Saat cuaca terang, tidak gelap, itu bisa jalan. Bagaimana jawaban laki-laki itu yang rumahnya paling jauh dari masjid itu? Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tidak senang kalau rumah saya itu dekat dengan masjid. Nah, ini dia bilangnya begitu. Saya tidak suka kalau rumah saya itu dekat dengan masjid. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Saya tidak senang kalau sekiranya rumah saya itu dekat masjid, di samping masjid. Saya lebih senang apabila perjalanan saya ke masjid itu dicatat oleh Allah. Demikian juga pulang saya dari masjid ke rumah saya, bertemu dengan keluarga saya, itu dicatat oleh Allah. Artinya dia ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dengan cara berjalan kaki. Maka karena dia tidak mau kendaraan, tidak mau naik kendaraan ke masjid, dia ingin rumahnya tetap jauh dari masjid, tetapi dia hanya ingin supaya perjalanannya ke masjid dan pulangnya dia dari masjid ke rumah itu selalu dicatat pahalanya oleh Allah. Berita ini didengar oleh Rasulullah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bagimu kedua pahala itu. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi para jamaah, Rasulullah dari hadis ini beliau memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang rumahnya jauh dengan masjid dengan orang yang rumahnya dekat dengan masjid itu pahalanya lebih
besar orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kalau ke masjid. Nek omahe ado tapi gak tahu nang masjid, ya ono ganjarane. Ya. Apa maneh omahe idek, gak tahu nang masjid, ya gak ada catatannya. Ya. Jadi catatan itu ada karena ada perbuatannya, karena ada wujud perilakunya. Ya, jadi makanya kita ini alhamdulillah lah tetap bersyukur kepada Allah, diparingi oleh Allah, dikersakani Allah rizki, kita punya rumah jauh dari masjid, lalu kita tetap ke masjid, itu alhamdulillah. Ya, yang rumahnya dekat dengan masjid juga alhamdulillah. Jauh dekat gak masalah, yang penting tetap ke masjid. Yang memprihatinkan itu kalau rumahnya dekat dengan masjid, gak tahu sholat ke masjid, tahu-tahu nanti disolati di masjid. Na'udzubillah ini zalim. Apa mana sing gregetno maneh itu gak tahu sholat nang masjid, mau mati pesan kepada keluarganya, aku engko lek mati sholatono nang masjid. Ini gregetne wong ngene iki, ya. Jadi wis gak tahu ketok sembahyang nang masjid, nek mati njaluk disolati di masjid, ya. Jadi maka nyuwun sewu para jamaah, kalau ada sandal kita hilang di masjid, itu wis biasa saja, alhamdulillah. Berarti tandanya kita pernah ke masjid. Sing memprihatinkan itu wis gak tahu nang masjid, sandale hilang balik, ya. Jadi artinya apa? Kita ke masjid itu ada catatannya, semuanya ada catatannya. Dan kalau sandal kita hilang di masjid, nyuwun sewu, jangan lalu membawa sandal jamaah lain, ya, dipakai pulang ke rumah. Itu podoe gak ono bedane kita dengan ngambil barangnya orang lain yang bukan hak kita. Kalau sudah di masjid hilang, apalagi sandal, ikhlaskan aja lah, wong sandal aja. Makanya kalau ke masjid jangan bawa sandal yang terlalu mahal harganya. Sehingga kalau hilang itu ikhlas, gitu loh ya. Nek nggawa sing elek-elek itu mulai mau keluar kok hilang, alhamdulillah. Sebab kalau ndak hilang, kita mungkin ndak pernah ganti sandal yang baru, kan gitu. Ya, disikapi begitu aja lah hidup ini, ya. Kalau ada yang hilang dari diri kita, ya berarti itu sedekah tapi gak pernah kita siapkan, ya. Seperti tadi itu, nanem tetapi ternyata dimakan burung. Itu kan sedekah. Kita tidak perlu mempersiapkan tempatnya, tidak perlu menyiapkan peralatannya, tapi burung itu datang memakan padi yang mulai menguning. Sak piro kuate burung itu makan padi itu, ya paling gak sampai 1 ton, kan gitu, ya. Jadi kita menyikapi masalah yang kita hadapi itu artinya enak, ya. Jadi jauh dekat nggak masalah, karena itu tidak perlu mengeluh, ya, tidak perlu mengeluh, karena keluhan kita itu akan membuat berkurangnya keutamaan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Di masa Nabi itu ada sahabat yang rumahnya pingin jauh dari masjid, padahal di sisi yang lain ada sahabat-sahabat Nabi dari suku Bani Salimah yang kepingin punya rumah dekat dengan masjid, ya. Jadi intinya punya rumah dekat masjid, ya alhamdulillah, jauh dari masjid juga alhamdulillah. Yang penting kita tetap datang ke masjid, ya. Datang ke masjid baik untuk sholat, baik untuk majelis taklim seperti ini. Dan insya Allah orang-orang yang kehidupannya selalu di masjid akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan itu kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah yang tidak bisa dipisahkan dari masjid. Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, ya. Kemudian hijrah itu yang dipikirkan, yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali masjid, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membiasakan keseharian kita, kehidupan kita ke masjid. Amin Allahumma amin. Saya kira ini para jamaah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.